Anda dipanggil bukan cuma supaya tidak busuk, Anda dan saya dipanggil supaya kita menghentikan pembusukan di tempat di mana kita berada. Penampian pasti datang, tapi responmu menentukan. Kalau saudara nyimak baik-baik, maka Anda akan sadar bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, sudah tidak mungkin jauh. Buat Anda yang mengasihi Tuhan, ini sebuah hal yang menggembirakan. Buat kita yang kangen Tuhan, bilang sama-sama kangen Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Karena kalau kita kangen sama orang yang kita cintai, pertemuan dengan dia adalah sesuatu yang kita nanti. Tapi kalau kita nggak kangen dengan seseorang, atau kita sebel atau jauh dengan seseorang, maka pertemuan dengannya adalah sesuatu yang tidak kita nantikan, atau bahkan sesuatu yang menyebalkan dan membosankan. Maka buat saudara-saudara yang dengar berita akhir zaman terus takut, saran saya cuma satu, cepat beberes. Cepat beberes karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita atau kapan kita akan pulang menemui Tuhan. Benar? Kemarin saya dapat dua berita, yang satu gembira, yang satu syok, kaget sekali. Hari Jumat itu selain sepupu saya ulang tahun, staf saya ulang tahun. Jadi saya belikan kue, kita doakan di kantor, saudara. Tapi pada saat yang sama saya dapat kabar salah satu teman dekat lagi, seorang wakil gembala di daerah Pulau Gadung, mendadak subuhnya dipanggil Tuhan. Anaknya masih kecil-kecil, yang paling besar seumur anak saya, bapaknya baru berhasil berjuang mengumpulkan uang untuk anaknya, putrinya masuk kuliah, dan mereka sedang mesra-mesranya. Dan yang terjadi adalah sekarang si penafkah goodbye, tiba-tiba tidak ada. And it can happen to each and every one of us. Itu bisa terjadi sama semua kita. Tidak ada yang jamin bahwa selesai kebaktian Anda masih ketemu saya besok. Bisa mungkin saya yang sudah nggak ada, atau jangan-jangan situ yang sudah tidak ada. Tapi buat saya, siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap, karena Tuhan pasti siap. Oleh sebab itu tahun ini 2024 gereja kita mencanangkan, kita dapat dari Tuhan, kita doa. Dan khusus buat gereja kita tidak berjalan di musimnya gereja lain bersama Tuhan. Semua orang, semua keluarga, semua gereja punya musimnya. Tapi buat kita sedang berjalan di tahun di mana Tuhan minta kita, 2024 adalah dimulainya tahun membangun kekudusan dan pasukannya. Kenapa kekudusan? Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan kenapa pasukan? Gini saudara, kalau dalam peperangan yang berperan itu bukan rakyat sipil tetapi pasukan. Kenapa pasukan? Karena prajurit bicara seorang demi seorang, prajurit bicara satuan, tetapi pasukan bicara kesatuan. Saya ulang ya, kenapa pasukan? Kenapa nggak membangun prajuritnya? Karena prajurit bicara satu-satuan, tetapi pasukan bicara kesatuan. Itu artinya kita sama-sama dan maju bersama-sama sama Tuhan, kita sama-sama menang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang menarik lagi, Alkitab berkata gini tentang seorang prajurit, ini prajurit dalam pasukan. Seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya tentang penghidupannya. Kenapa? Tugas dia cuma tempur, cuma perang, cuma menang. Kenapa dia gak usah pusing sama yang lainnya? Dipelihara sama komandan. Kalau kita bukan pasukan, jangan harap kita dipelihara. Tapi kalau kita pasukannya, maka ada pemeliharaan yang dari Tuhan. Seorang tentara selalu punya ransum dari pasukannya. Selalu ada penyediaan dari komandannya. Selalu ada penyediaan dari negaranya. Dan buat kita pasukan kerajaan surga, selalu ada penyediaan dari kerajaannya. Jangan takut. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini kita sedang masuk di musim yang baru. Musim yang baru bukan cuma karena ini awal tahun. Bukan, tangkap baik ini. Saya mau share ini semua yang saya ngomong dari tadi di luar catatan khotbah, bukan yang saya mau sampaikan, tetapi apa yang harus disampaikan. Dengar baik, dengar baik. Now, setiap kali seseorang pergi dari hidup kita,
Anda pribadi pernah ngalamin atau dari komunitas gereja kita, itu adalah hal yang menyakitkan buat saya. Saya ulang ya saudara-saudara, setiap kali seseorang pergi dari hidup kita, itu pasti menyakitkan buat kita. Kecuali orangnya nyebelin. Tetapi saya pribadi mau sharing sama saudara, setiap kali ada orang meninggalkan komunitas kita, itu sakit buat saya. Itu luka buat saya. Karena kita sudah spend banyak waktu, air mata, tertawa sama-sama untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan sama-sama. Ketika jalan harus berpisah, Paulus dan Silas harus berpisah, ketika Abraham dan Lot harus berpisah, itu pasti menyakitkan. Tetapi pelajarannya begini, saya belajar dari pengalaman kita begini saudara. Israel ketika dia keluar dari Mesir, ditentukan Allah bukan untuk mendapatkan mana. Allah berjanji kepada Abraham supaya Israel bukan cuma beroleh mana, tetapi beroleh negeri yang berlimpah susu dan madu. Mana itu adalah seperti remah roti, tiap pagi Tuhan kirim dari embun, lantas mendarat di daun-daun, dan ketika itu sudah kering, sudah keras, mereka kumpulkan dan mereka bisa makan itu. Setiap Senin sampai Jumat dia turun, Sabtu sampai Minggu dia libur. Dan Tuhan lakukan itu selama berapa? 40 tahun. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menetapkan untuk Israel makan dan kenyang dari mana. Itu sebabnya ketika musimnya berakhir dan musim baru dimulai, Allah harus hentikan dan singkirkan mana dari hidup Israel, supaya Israel tidak kenyang, tidak puas di mana, dan berjalan masuk terus ke Kanaan. Dan di Kanaan mereka menemukan rumah-rumah yang tidak dibangun, harta yang tidak mereka kumpulkan, dan negeri yang berlimpah susu dan madu. Semuanya diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya percaya setiap kali ada perpisahan sakit. Tapi izinkan saya berkata gini, kalau Anda ada di gereja ini, maka gereja ini sedang memasuki lagi musim yang baru. Maka Anda pun yang terhisap dalam perjanjian berkat dengan kami, Anda sedang masuk dalam musim yang baru dalam hidup Anda. Dan dalam musim yang baru ini, maka hati-hati sekali dengan mulut. Kita masih ada di dekade P, saudara, dekade peh. Dan tahun ini ada peh dalet. Itu mulai dari September. Ketika peh bicara tentang mulut, dalet bicara tentang pintu-pintu dibuka Tuhan ketika kita jaga mulut. Hati-hati dengan mulut. Kalau Anda berkata-kata yang negatif, seringkali mempermasalahkan orang lain, mempermasalahkan diri, dan memperkatakan hal yang jelek, hal yang tidak baik terhadap diri Anda, dan berkata, emang gue udah begini deh, udah malang deh, emang gue tongpes deh, emang gue kanker deh, kantong kering. Maka terjadilah sesuai iman dan perkataan Anda. Tapi hati-hati jaga mulut kita. Kita selalu berpikir kekudusan hanya jaga bagian ikat pinggang ke bawah. Tapi kita lupa jaga bagian leher ke atas. Karena disinilah kekudusan juga harus bermain. Mulai dari apa yang kita makan, apa yang keluar dari mulut kita, dan apa yang muncul di otak kita. Dan apa yang masuk ke mata kita. So hati-hati sekali. Musim ini doa saya saudara-saudara, Anda tidak jadi korban dari keadaan, tapi Anda jadi pemenang dari keadaan. Karena Tuhan janji kalau Anda benar tahun ini, pintu-pintu baru dibuka buat kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lukas 22 ayat 31 saudara. Lukas 22 ayat 31. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sudah dapat kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Sekali lagi, 1, 2 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Sekarang saudara sudah kenal belum orang di sebelah saudara? Sudah kenal belum? Kalau udah, tanya namanya. Kalau belum kenal, tanya namanya. Oke, tanya namanya. Oke, kalau sudah tahu namanya, sekarang kata Simon ganti namanya dia. Oke, siap ya? Kata Simon, dengar baik. Kata Simon ganti namanya dia. Jadi misalkan Evangelis Penny sebelahnya Pastor Angel, misalkan Angel, terus Angel juga Penny, kan? Ya, perkatakan biar dia waras. Oke. Ah iya, ayo, harus sama-sama waras ya. Itu makanya istri saya tuh selalu kalau saya nyetir keluar kota, dia pastikan kalau gak dia, anak saya harus ada di samping. Karena mereka punya tugas untuk mewaraskan saya, jangan sampai ketiduran lagi nyetir. Ah ya, mari kita waras bersama. Yuk, siap colek sebelahnya dan sebut namanya, 1, 2 ya.
James gak berani colek basis, colek TV aja James. Ulang sekali lagi. 1, 2 ya. Oke, saya tanya sama saudara, how do you feel? Rasa enak ya? Rasa enak kan? Kenapa? Karena buat orang lain. Sekarang nama Simon ganti nama masing-masing. Dan mulai berkata pada dada, ayo semua pegang dadamu. Ayo, tangan kanan, tangan kiri, asal jangan kaki kanan, kaki kiri, jauh jaraknya. Oke, sekarang sebut nama masing-masing. 1, 2 ya. Asaf, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kenapa saya ajar saudara untuk ngomong sendiri? Kenapa? Supaya situ juga waras. Oke, tangkap baik. Simon aja ditampi sama iblis, apalagi elu. Oke, tapi kan Pak, Simon kan rasul yang diurapi. Itu dari 3 murid paling dekat sama Yesus. Tahu siapa aja? Yohanes, terus Yakobus, terus Simon. Nah, Simon yang kemudian nanti akan jadi, dari 3 soko guru ini, dia akan jadi tiang gereja di Yerusalem. Benar gak? Tapi itu aja dia tetap dapat tampian iblis. Nah, saudara, penampian itu pasti, bilang sama-sama pasti. Dan dalam terjemahan lain ayat ini bilang begini, saudara. Kalau saya nggak salah bahasa Indonesia masa kini bilang gini. Ini sama-sama terbitan LAI. Bilang gini, Simon, lihat iblis telah mendapatkan izin untuk menampi kamu. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, Anda mau atau tidak mau, semua Anda pasti mengalami masa penampian. Dan buat gereja Tuhan, masa penampian, kalau saya mau bilang ya, selama 2000 tahun sudah berjalan, tetapi 3 tahun terakhir itu adalah masa penampian. Saya kaget waktu pendeta Yonatan Subur yang khotbah waktu Natal. Beliau kan bukan seorang yang bernubuat, yang terus pamer karunia roh atau apa, karena beliau berasal dari denominasi yang nggak begitu, dari denominasi gereja yang nggak begitu. Sebelum ibadah Natal dimulai dan sesudah ibadah Natal, beliau ulang-ulang berkata, masa penampian sudah berjalan selama 3 tahun terakhir. Kalau Anda ingat waktu pandemi, maka gereja kita ibadah online, dan salah satu khotbah di awal-awal masa pandemi adalah masa penampian part 1 and part 2. Karena khotbahnya kepanjangan. Dan part 1 orang banyak masih sabar dengerin khotbah saya. Begitu di part 2 banyak yang udah ngeluh, komplain dan marah karena sakit kuping katanya. Saya bilang, saya di sini bukan untuk kirim Anda dengan gula-gula terus nanti Anda diabetes. Saya di sini untuk bersihkan kupingmu supaya kita sama-sama bertobat. Tapi masa penampian sudah dimulai dan tidak perlu izinmu. Iblis sudah mendapatkan izin dari Tuhan untuk menampi kita. And that's a good thing. Dan itu adalah hal yang baik. Karena penampian akan memisahkan mana gandum dengan mana ilalang. Kalau Anda ingat, kalau Anda dengar kata menampi, ini ibu-ibu zaman dulu, saudara, masih melakukan ini ketika beras harus ditampi sebelum masuk ke rice cooker. Apalagi zaman dulu belum ada rice cooker. Nah, sebelum jadi beras, sebelum jadi nasi, sebelum Brian makan dengan bebek Madura yang biasa kita nikmati malam hari di sebelah kita, maka si beras itu harus ditampi sama oma-oma kita. Saya ingat nenek saya di Bandung masih suka melakukan itu, termasuk mama lah. Saya pernah lihat mama saya menampi beras. Karena selain di tampian, selain ada beras, kadang ada gabah, kadang ada kulit beras, dan ada batu, dan ada kutu. Nggak tahu siapa yang ngundang dia datang. Jangan sampai kamu makan kutu, jangan sampai kamu makan batu, dan jangan sampai kamu makan kulit beras. Karena yang kita makan cuma nasinya. Tapi saudara-saudara dengar baik, Anda pasti akan ditampi. Karena Tuhan sedang memisahkan orang-orang yang serius sama Tuhan dan yang tidak serius sama Tuhan. Karena dalam perjalanan orang-orang yang serius sama Tuhan ada penyertaan Tuhan dan ada penyediaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Kayaknya ngomong kayak orang ngomong mimpi ya. Gue juga ngalamin kurang-kurang Pak, Bu. Sama seperti saudara yang sedang menangis hari ini. Tetapi ketika kita pegang kuat-kuat sebagai prajurit, kita pegang komandan, tidak mungkin prajurit nggak gajian. Dan tidak mungkin prajurit tidak makan.
Ketika kita dipisahkan, kita sedang dikhususkan supaya kita hidup khusus bagi Tuhan. Kenapa harus dipisahkan? Pernah nggak Anda ngumpulin satu panci isi telur busuk satu dengan telur bagus 100? Pernah? Apa yang Anda lakukan segera? Pisahkan yang busuk. Kenapa? Karena 100 yang baik akan busuk cuma karena satu yang busuk. Pernah nggak Anda pisahkan, apalagi ya selain telur apa yang busuk-busuk? Cepat orang dapur. Hah? Tomat, apalagi? Cabai, apalagi? Buah, sayur. Semua yang busuk harus dipisahkan supaya yang tidak busuk tidak kena busuk, supaya yang busuk dibuang dan yang tidak busuk makin bersinar. Karena sebentar lagi dia akan dipakai oleh tangan chef jadi berkat buat seisi rumah. Tuhan harus memisahkan kita supaya kita tidak ikut dibusukan oleh pembusukan yang iblis kerjakan di tengah dunia. Ingat, Anda dipanggil sebagai garam dunia. Garam hadir supaya pembusukan berhenti. Anda dipanggil bukan cuma supaya tidak busuk. Anda dan saya dipanggil supaya kita menghentikan pembusukan di tempat di mana kita berada. Kalau kita tidak serius dengan Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tapi saudara-saudara dengar baik, penampian pasti datang. Tapi responmu menentukan. Tujuannya penampian itu apa? Sekali lagi, gandum akan dipisahkan dibawa ke lumbung, tetapi ilalang, kata Matius 13 ayat 30. Matius 13 ayat 30 bilang begini, saya baca buat saudara. Tuhan Yesus bilang gini, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Dengar baik, ilalang dikumpulkan untuk dibakar, gandum dikumpulkan untuk ke lumbung. Ilalang dikumpulkan untuk dibakar, gandum dikumpulkan untuk ke lumbung. Anda tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Kalau orang khotbah akhir zaman takut, maka sekali lagi saya katakan, Anda sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tidak menempatkan kita, tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Api yang Tuhan tahan itu disediakan untuk iblis dan semua orang yang hidup menentang Allah, bukan kita. Tuhan Yesus datang bukan cuma untuk menyelamatkan jagat raya, tetapi untuk menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Tapi berserunya bukan cuma belakangan. Ketika Matius 7 berkata, Tuhan, 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 bukankah kami, kata Tuhan, wopucesenyi. Matius 7 ayat 21. Silakan diterjemahkan. Aku tidak kenal kamu. Makanya sekarang serius sama Tuhan, supaya Anda dan saya dikenal Tuhan. Bilang sama-sama, aku ingin dikenal Tuhan. Jadi masalah kita bukan soal terkenal atau tidak terkenal, populer atau tidak populer. Anda boleh kenal presiden, Anda boleh kenal menteri, panglima, jenderal, lebih baik kita tidak kenal mereka, tetapi dikenal Tuhan. Dikenal Tuhan itu lebih dari cukup. Kita kecil, Anda main bass sungguh-sungguh, tapi nggak terkenal, belum dapat panggung. Kamu nggak dipakai karena kamu nggak dikenal sama mereka. Tapi Tuhan berkata, ini anakku, aku berkenan kepadanya. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup. Banyak orang kepengen terkenal di medsos. Menjadi terkenal di medsos haruslah dampak dari pengenalan kita dan dikenalnya kita sama Tuhan, bukan tujuan hidup ini. Dengar baik, Anda ditetapkan tidak untuk diikat dan dibakar, Anda ditetapkan untuk dibawa ke lumbung. Dengan kata baik, kisah gandum belum selesai, kisah ilalang sudah selesai. Gandum dibawa ke lumbung karena besok gandum akan menjadi produk yang lain. Ketika beras dipisahkan dari batu dan kutu dibuang, tetapi beras bisa jadi nasi putih, nasi kuning, nasi merah, dan nasi goreng. Nah saudara-saudara, Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan belum selesai dengan Anda. Ketika Anda hidup mengkhususkan diri, Allah simpan Anda. Ketika pada waktunya gandum dikeluarkan dari lumbung dan Anda ditampilkan sama Tuhan, jadi terang dan jadi berkat buat orang banyak. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi seriuslah dengan Tuhan. Harus dipisahkan supaya pembusukan berhenti. Dan ketika Allah bekerja, kekudusannya mengalir, Anda menghentikan pembusukan di tengah-tengah keluarga. Kutuk itu harus berhenti di kita. Kutuk itu harus berhenti di kita. Saya tidak peduli nenek moyang kita di atas, segala encim, encang, entong, segala yang di atas, yang kakung yang di atas, hidup berdosa kayak apapun, kutuk mereka harus berhenti di generasi kita.
Kalau mereka terikat rokok, terikat narkoba, terikat kawin cerai, terikat apapun, kutuk itu harus berhenti di kita. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi masa depan bisa kita jalani bersama Tuhan. Buat saya selalu, saudara, masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah misteri, tetapi ada Tuhan, dan masa kini adalah anugerah. That's why we call today as the presence. Hari ini adalah anugerah. Tapi dari titik ini Anda mau kemana ke depan? Karena penantian pasti datang. Ibrani 1 ayat 9 berkata begini, Engkau Tuhan mencintai keadilan, Ibrani 1 ayat 9, dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Tangkap baik, dengar baik. Waktu Anda bersedia ditampi oleh Tuhan, dan ketika apa yang iblis rancangkan untuk kehancuran Anda, menurut Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Anda. Tetapi kisahmu belum usai, karena waktu Anda memisahkan diri dan dipisahkan Tuhan dan mengkhususkan hidupmu buat Tuhan, maka maaf ya, keselamatan itu anugerah, tapi urapan dan berkat itu di dalam Tuhan beda-beda. Ketika Anda memisahkan diri, hidup kudus khusus bagi Allah, Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaannya lebih dari orang lain. Ayat ini digenapi dalam hidup Tuhan Yesus. Ini nubuatan Allah lewat Raja Daud dan digenapi dalam Tuhan Yesus. Tetapi bukankah Anda adalah imitatio Christi dalam bahasa Latin? Anda adalah imitasinya Kristus. Apa yang Kristus alami harusnya kita alami juga. Kalau Kristus beroleh kemurahan, beroleh perkenanan, maka Anda dan saya harusnya berjalan dalam kemurahan demi kemurahan, perkenanan demi perkenanan. Kalau Anda memisahkan diri, maaf ya, urapanmu lebih dari orang yang tidak memisahkan dan mengkhususkan dirinya buat Tuhan. Makanya besok-besok kalau Bril main keyboard, begitu tring, ada orang lagi berzinah, putus perjinahannya. Begitu James pukul Simba, cek, ada orang terikat, langsung jatuh tanpa Pak Pendeta tumpang tangan, tanpa jenggot Pak Pastor Jim maju dan mendoakan. Saya tidak bilang bahwa James lebih diurapi dari lebih dahsyat dari Pak Jim, atau Pak Jim lebih dahsyat dari James. Yang saya rindukan terjadi begini, semua Anda dahsyat dipakai Tuhan bagi sesama, sehingga Anda bisa menghentikan, bilang sama-sama menghentikan, bilang sama-sama kebusukan yang ada di sekitar kita, termasuk di rumah. Jangan harap saya dan tim pengembalaan untuk selalu datang ke rumah dan membereskan masalahmu di rumah, karena kuasanya sudah ada di tangan Anda kalau Anda hidup kudus bagi Allah. Atmosfer gak enak di rumah, Anda lawan dengan atmosfer baik. Putar lagu penyembahan, bangun mesbah doa setiap hari, nangis di kaki Tuhan, jengkang-jengking cari wajah Tuhan, sampai atmosfer di rumahmu berubah. Kami doa di sini, kami nangis di sini buat saudara. Tetapi yang ada di rumah adalah Anda. Anda punya kendali untuk menjadikan rumah tangga lebih baik atau lebih busuk, menjadikan anak-anak makin kasar, makin najis, atau makin kudus, menjadikan pasangan. Oke, sekarang saya ngomong ke situ. Saudara-saudara, ayat ini menjadi kerinduan saya gini. Tuhan, saya harus lebih diurapi, lebih dari sekedar titel teologia dan status pendeta yang saya punya. Karena gini, saya cerita gini saudara. Mungkin beberapa sudah dengar. Bulan lalu, tahun lalu berarti ya, saya dibuka oleh anugerah Tuhan, pintu dibuka di sebuah gereja, bukan denominasi karismatik Pentakosta, bukan. Gereja ini tidak percaya karunia Roh Kudus, tidak percaya bahasa roh, tidak percaya pelepasan, tidak percaya macam-macam. Dia cuma percaya Alkitab saja. Padahal semua barang itu ada di Alkitab. Oke. Selesai kebaktian pertama, tim PW diurapi Tuhan, dilawat Tuhan. Padahal mereka bukan tipe gereja yang gemetar-gemetar atau nangis-nangis. Dan saya juga nggak berencana begitu karena saya cuma alatnya. Kebaktian kedua selesai, saya selesai berkhotbah, saya bilang izin saya harus balik ke GB Living Bread karena ada orang yang nunggu saya mau ngobrol. Siap, silakan. Saya kasih mic ke Pak Gembala naik ke mimbar yang segede Batranu.
Mimbar gede kan kalau biasanya begitu kan. Saya turun, ini ada 3 kamera gede lagi nyorot saya. Saya keluar, Roh Kudus ngomong ini, belok, doain ibu itu. Ada satu ibu lagi gini, lagi nyembah ya. Nggak lagi nggak lagi main kuda lumping, nggak lagi nyembah setan, lagi nyembah Tuhan. Kelihatannya ibu ini baik-baik saja, bilang sama-sama kelihatannya. Kelihatannya ibu ini baik-baik saja di dalam gereja, bilang di dalam gereja. Tapi di dalam gereja seringkali banyak orang terikat. Dan gereja harus punya kuasa untuk melepaskan orang terikat. Makanya doa saya bukan cuma pelayan, pengurus, bukan cuma saya, tapi semua kita punya kuasa. Sehingga bukan cuma karena Pak Pendeta, tapi karena Anda yang bukan pendeta, orang bisa dilawat Tuhan. Saya belok ke orang itu, dan Tuhan bilang doain dia. Saya nggak doain karena perempuan, saya jaga manner. Biasanya kalau perempuan tuh either saya dengan ujung jari aja kelingking ini saya taruh gini atau di bahunya. Karena nggak mungkin gini-gini sudah ujung istri, bini orang, nggak gitu kan. Terus begitu saya doakan ibu ini lagi baik-baik dan Pak Gembala lagi di atas pengumuman. Ini di gereja yang nggak percaya pengurapan Roh Kudus. Tiba-tiba saya lagi gini, terus ibu itu, sapa lu, bui, diludahin saya. Wait. Cimande, nggak gitu sih. Ini supaya Anda ngerti bahwa peperangan rohani itu real, itu nyata. Ini kan beberapa sering melayani itu, termasuk Pak Henry juga sering melayani orang begini kan. Wah, ibu ini Pak kalau dalam keadaan sadar pasti malu. Tetapi roh yang di dalamnya kaget, siapa lu? Hamba Tuhan Yesus Kristus, blek, jatuh. Terus di lantai begini sebentar pengumuman tetap dijalankan, nggak berhenti dulu. Terus nggak ada yang nolongin gue kan, panik semua. Mesti gimana nih? Tuh saya sendiri nih, orang dalam nggak ada yang ngerti. Akhirnya saya coba doakan, beberapa orang mulai datang, mulai pegangin dan maaf ya, bau sekali. Saya nangkepnya impresinya ini kepahitan. Oke, setelah disingkirkan karena saya mesti buru-buru ke sini, dibawa ke ruang pastori. Saya pulang ke LB, saya kontak mereka. Kalau butuh saya bisa balik lagi, saya bilang, let me know. Oh, rupanya enggak. Sorenya anaknya cari saya di Instagram. Anaknya cari saya dan anaknya nanya gini. Pak, salam kenal, saya anak dari mama yang kesurupan tadi pagi yang Bapak doakan. Mamamu bukan kesurupan, saya bilang. Dia pikir gara-gara saya doain mamanya kesurupan. Loh, saya bawa setan dong berarti. Kok mama saya kesurupan? Enggak, mamamu lagi dimerdekakan Tuhan. Karena roh najis roh gelap yang mengikat dia dan bersembunyi di dalam tubuhnya, dalam hidupnya itu sudah ngekos terlalu lama dengan gratis. Ya, bahasanya kalau Pak Jim kan orang Amerika, jadi dia biasanya bahasanya terekspos. Iya benar. Jadi selama ini kan dia ngumpet diam-diam kan. Ketika kan gelap tidak menyukai terang, ketika terang ada gelap terekspos. Kalau saya bilang gelap ketahuan tuh, orang periuk banget kan. Gelap ketahuan, ini gelapnya terekspos. Kalau Anda mau nolong orang, minimal kita ekspos diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang masih gelap yang Tuhan gak suka? Biar sinar terangmu, terang firmanmu menerangi. Jangan-jangan bukan pasangan saya bermasalah, bukan anak saya bermasalah, bukan tetangga saya yang bermasalah, jangan-jangan saya yang bermasalah. Karena enak kan tadi waktu negur sebelah kanan kiri gampang kan? Penny, misalkan. Enak kalau ngomong orang lain, tapi coba diri sendiri. Disitulah pembaruan dimulai. Ketika saya dengar rendah hati cerita begini, karena ceritanya belum selesai. Saya cerita gini kan kayaknya keren ya, maaf ya. Itu cerita pertama. Cerita kedua bikin saya nangis gini. Saya bisa mengekspos itu. Oh, anak ini cerita, iya Pak, ini mama saya baru pengen Kristen, dia dukun. Jadi mamanya dukun. Dia bisa kirim ilmu, bikin orang bego, bikin orang gila, bisa. Ini beberapa orang paham ya ini ya. Dan itu terekspos. Tapi kisah kedua lebih sedih. Ada orang yang selama puluhan tahun bersahabat, berjalan bersama-sama, dan ternyata ketika salah satu dari suami istri ini jatuh, ketika jatuh, sekarang rumah tangga mereka di ujung kehancuran. Yang saya sedih adalah gini, seandainya saya punya urapan dan kepekaan lebih,
saya bisa tolong teman saya ini sebelum kejatuhannya. Tetapi saya mungkin terlalu pusing dengan pengembalaan dan pekerjaan sehingga saya kurang mengkhususkan diri dengan Tuhan. Lihat, saya nggak nuding siapa-siapa, saya nuding saya. Saya harus lebih peka sebetulnya, saya harus lebih urapan sebetulnya, saya harus lebih kudus supaya saya bisa nolong lebih banyak orang. Jangan cuma si ibu di gereja Protestan itu. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak jauh dari saya tapi dekat, tapi bermasalah dan saya nggak bisa detect. Selama bertahun-tahun saya nggak detect. Gila nggak? Yang salah bukan mereka, yang salah saya. Saya bilang gini, Tuhan, saya harus lebih peka. Bayangin ya, kalau Anda lebih peka, Anda bukan cuma bisa mudah mendetek dosa atau setan atau roh jahat di hidup orang, Anda bisa mendetek kecenderungan untuk Anda jatuh dalam dosa di hati kita sendiri. Kalau kita punya kemampuan untuk mendetek hidup kita lebih peka daripada kita mendetek dosa orang, Anda sedang dipisahkan dan berjalan dalam kekudusan Tuhan. Dan orang yang mencintai keadilan dan membenci kefasikan, Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan lebih dari teman-temanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari gini kita gak bisa cari berapa lebih banyak dosa bisa saya bikin, berapa banyak cuan bisa saya raih, berapa banyak popularitas bisa saya kejar. Hari gini ketika segala sesuatu mau berakhir, yang Anda cari harusnya seberapa lebih berkenan aku hari ini di hadapan Tuhan. Seberapa banyak minyak urapan dari surga yang aku bisa terima. Seberapa banyak tuaian yang Tuhan bisa percayakan di tangan saya. Seberapa banyak orang yang bisa saya tolong, sembuhkan, lepaskan dan selamatkan. Itu harusnya jadi kesukaan kita. Saya mau paksa saudara ikut Tuhan Yesus. Titik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Engkau mencintai keadilan. Karena gini saudara, dalam 2 Timotius 2, 20-21, semua kita Kristen, tapi tidak semua kita adalah perabot yang mulia. Kalau Anda pergi ke istana negara dan Anda bukan pejabat tinggi, mungkin kalau Anda pejabat tinggi, Anda duta besar atau presiden negara lain, Anda datang, semua perabot makan dari emas pasti keluar. Tapi kalau Anda pangkatnya agak lebih rendah, mungkin Anda cuma pejabat apalah, eselon berapa dari negara mana dikeluarkan, mungkin perkakas makan silver keluar, perak. Benar? Tapi kalau Anda dan saya cuma penggiat media sosial atau kita cuma tamu biasa, yang keluar seringkali cuma sendok dan garpu aluminium yang seringkali kita tandain dengan stiker dan nomor di situ supaya jangan kecampur waktu kondangan. Saudara-saudara, doa saya setiap kita dipakai untuk jadi perabot yang mulia. Sebab itu gini, penampian pasti datang. Pilih Tuhan, jangan pilih setan. Pilih Roh Kudus, jangan pilih respon daging. Daging digesek, marah, pengennya mukul, pengennya berkelahi, pengennya teriak. Tetapi Roh Kudus pengennya mengampuni, pengennya merangkul, pengennya menyudahi. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, musuh kita sudah dapat izin dari Allah untuk bukan cuma Simon, bukan cuma Ayub, tetapi Anda dan saya untuk digesek. Waktu Anda digesek, respon menentukan. Kalau Anda mau punya buah kesabaran, Tuhan akan pertemukan Anda dengan orang yang bikin Anda tidak sabar. Sudah belum? Sudah. Banyak atau dikit? Banyak banget sakitnya. Sama. Kalau Anda mau tahu Anda sabar, cara mengujinya apa? Bagaimana sikapmu ketemu orang yang membuat Anda tidak sabar? Bagaimana Anda tahu Anda murah hati? Ketika terus-menerus dipertemukan dengan orang yang kalau aku murah hati, siapa? Semua orang akan kutolong. Ngomong gampang, prakteknya angel. Bagaimana Anda bisa tahu Anda rendah hati? Kalau ujian, berkat, jabatan, promosi tidak pernah datang ke hidup kita. Kita bisa berkata, saya mah rendah hati. Aku humble, lebih humble daripada humble terasi. Itu sambal ya. Taunya Anda humble dari mana? Ketika Anda ada di posisi tinggi, nggak nginjek orang, di bawah nggak nonjok orang.
Tapi kalau Anda di bawah nyusahin yang di atas, Anda di atas nyakitin yang di bawah, Anda bukan humble, Anda sambal. Ini bener kan? Pedas. Pedas kan? Anda sambal. Saya sambal. Sebab itu nikmati penampian yang Tuhan izinkan terjadi. Karena penampian itu tidak akan membakar Anda. Karena penampian itu tidak akan membuang Anda ke pembakaran. Penampian itu akan membawa Anda ke pesta perjamuan kawin anak domba. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nih, Anda jangan kira nih, ini masih muda, plenges-plenges begini. Tahu nggak nih, di Menara Doa 7.500 orang hadir, salah satunya dia. Tiap kemarin aja datang, padahal Menara Doanya libur, datang dia. Loh, saudara pikirnya nggak ada kerjaan. Banyak pula kerjaannya. Kadang dia pulang itu habis dari pelatnas, habis latihan dari Senayan sampai pulang, dia kan karateka. Pulang nyampe sini naik motor masih begini-begini. Masih kuda-kuda masih jalan. Orang boleh berkata saya tidak punya waktu buat Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata saya tidak punya waktu buat you. Tahu nggak, sesibuk-sibuknya dia selalu punya waktu buat Tuhan. Tuhan angkat kamu nak, pasti. Jangan berubah hatimu. Belum diangkat aja sekarang udah ban hitam. Situ ban apa? Ban hitam. Dengan semua kekuatan kemampuan yang dia punya, anak ini sedang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tiap hari dia sadar tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Maka pengurapan Tuhan turun atasmu untuk merubah atmosfer di sekitarmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda nggak bisa rubah situasi dan atmosfer dan orang dengan kekuatan kita, nggak bisa. Berapa banyak Anda yang sudah nasihat Anda cuma terlempar di bawah angin. Tanpa kuasa kita nggak bisa lakukan apa-apa. Kita butuh kuasa, kita harus jadi perabot yang mulia. Saya nangis, kenapa saya bisa tolong ibu dukun itu tapi nggak bisa tolong sahabat ini? Ya oke, bisa tolong sekarang, tapi kalau bisa kan nggak hancur dulu gitu loh. Kita lebih peka saudara-saudara. Kita bisa tolong banyak orang. Karena sebetulnya Anda ini kenapa Anda ditampi? Karena buat setiap orang yang ditampi Tuhan, Anda sedang diproyeksikan untuk menjadi pejabat-pejabat kerajaan milenium. Ingat loh, penampian udah jalan, Tuhan Yesus akan segera datang. Ini bukan omong kosong. Sangkakala akan berbunyi. Tuhan Yesus akan datang secara fisik di atas Yerusalem, menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun akan terbelah dua, dan setiap orang yang serius sama Tuhan seperti Anda dan saya sedang diproyeksikan Tuhan, bukan cuma masuk surga, tetapi menjadi bangsawan kerajaan 1000 tahunnya Kristus. Anda ini pejabat. Kalau Anda serius sama Tuhan, Anda sedang diproyeksi sama Tuhan. Makanya setiap promosi datang terlebih dahulu dengan ujian. Anda ini sedang mengalami ujian kenaikan pangkat. Jangan sampai masuk surga palanya botak. Makanya Pak, kita bekerja lelah buat Tuhan. Kenapa Pak? Supaya nggak botak. Ada mahkotanya Pak. Anda jangan berkata gini, Tuhan jahat ya kalau gitu, enggak. Penampian bukan Tuhan jahat. Penampian adalah untuk mempermalukan setan dan untuk mempromosi kita. Supaya Anda dan saya masuk ke surga dengan jubah lenan halus kekudusan, pakai mahkota kemuliaan, ada tanda lambang pemerintahan kerajaan surga di bahu Anda. Supaya satu kali ketika Tuhan Yesus datang dan saya panggil Audi Simanjuntak dari Coconut Ivory. Tahu Coconut Ivory? Kelapa Gading. Jangan bingung-bingung. Atau saya panggil Jim River Konoras dari Redland. Tahu Redland? Tanah merah. Hidup tanah merah, kan? Untuk menduduki sebagai gubernur di wilayah Siborong-borong. Oh, ya, di kerajaan 1000 tahun Anda baca kitab Wahyu, bahkan domba dan singa bisa berbaring sama-sama, serigala ngumpul sama-sama main catur gitu. Jadi ketika semua ini kan dunia rusak, ada gempa, ada gunung berapi, ada penyakit, ada COVID nih, COVID pelan-pelan lagi naik lagi. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, semuanya itu dijadikan perfect kembali sebelum kejatuhan dosa. Artinya semua wilayah indah, bukan cuma Las Vegas, bukan cuma California, bukan cuma Seoul, Korea, tapi juga Siborong-borong, tapi juga Danau Tempe juga indah. Warakas pun indah.
Orang Warakas katakan haleluya. Hidup Free York. Tahu Free York? Sebelahnya New York, Free York kayaknya. New York, Free York, Pelumpang. You know Pelumpang? You know, Pelumpang. Tahu Pelumpang kan dekatnya Snack Market. Tahu Snack Market? Pasar ular. Snack Market, pasar ular ya. Saya mah di Coconut Every aja ya. Saudara diberkati, amin. Tuhan sedang membangun Anda untuk, sebab itu relakan hatimu untuk dibentuk. Kata Tuhan, relakanlah. Barang siapa kukasih, kuhajar dan ketegur, sebab itu relakan hatimu. Kalau Tuhan sayang, kita ditegur Tuhan. Dan tegurannya itu ada levelnya. Jangan nunggu Tuhan gampar dengan kanker, dengan apa gitu, baru kita bertobat. Tuhan ngomong lembut aja di hati. Nak, jangan. Ya Tuhan, ampun Tuhan. Kalau Anda bisa di level itu, aman perjalanan hidup ini. Jangan jadi saya digampar bolak-balik keluar masuk rumah sakit, kan yang bayarin bapak saya. Iya kan? Saya kan digampar-gampar karena lari dari Tuhan, gak mau ikut panggilan. Bukan digampar Tuhan, maaf. Digampar setan atas izin Tuhan. Supaya setan dipermalukan. Karena waktu Yunus dibuang ke laut dimakan ikan, yang malu bukan Yunus, yang malu setan. Karena satu Niniwe bertobat karena Yunus sampai di sana. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebab itu relakan hatimu, bertobat, jangan lawan Tuhan, jangan lawan Tuhan. Tahun ini kita sedang dibangun sama Tuhan untuk menjadi lebih kudus, karena hanya mempelai yang kudus yang akan duduk sama-sama di meja perjamuan kawin. Saudara, jangan anggap remeh firman Tuhan pagi ini. Jangan keraskan hatimu, sebab ini cara Tuhan memanggil dengan level halus, supaya saudara yang sedang jauh kembali pulang. Saudara yang sedang meninggalkan mesbah, bangun lagi mesbah pribadimu. Saudara yang sedang meninggalkan saat teduh, bangun lagi saat teduhmu. Dan saudara yang sedang kompromi dengan dosa, bersihkan pakaianmu sebelum Tuhan buang kita. Mungkin Anda berkata gini, kalau gitu saya ini kalah sama setan ya, bisa ditampi. Oh, salah sekali. Matius 16 ayat 18. Brother, this is our duty for this year. Sama tim pastoral, kita harus bangun mereka jadi pasukan Tuhan. Supaya jangan nama Jim sama Asaf sama Angel sama Benny sama Feni sama Mona yang mentereng, tetapi nama Yesus mentereng dalam hidup semua orang yang kita gembalakan ini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda harus ngerti posisimu. Tuhan Yesus bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, kepada Petrus yang berkata, aku cinta engkau Yesus. Oh, kalau ada orang mau tangkap engkau, aku akan bela engkau. Aku akan ikut engkau sampai ke penjara. Aku tidak akan rela tinggalkan engkau. Aku rela mati buat engkau. Tuhan Yesus bilang gini, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Benar? Dengan kalimat itu Tuhan Yesus lanjutkan begini, sebab itu aku berkata kepadamu, Simon Petrus itu, engkau adalah Petrus, dan di atas Petra, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku, dalam terjemahan lain gerejaku, dan alam maut dan pintu gerbang Hades di terjemahan lain, dan the powers of hell, kuasa neraka, tidak akan dapat menguasai gerejaku. Posisimu kawan, posisimu brother and sister, posisimu bapak dan ibu, bukan di bawah setan karena dia dapat izin menampi. Posisimu adalah di dalam gereja Tuhan, dan Anda didirikan di atas Tuhan Yesus yang adalah batu karang. Karena kita lemah sama seperti Simon Petrus, tetapi di atas batu karang kita lebih tinggi dari kerajaan alam maut dan kerajaan neraka. Dan neraka tidak punya hak atas hidup Anda, sebab Anda diproyeksikan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan gerbang alam maut tidak akan dapat menguasai kita. And the powers of hell, the gates of Hades, kata New King James Version. Dan gerbang alam maut, setan, tuyul emprit, si manis jembatan acol, wewe gombel, roh cabul, roh jinah, roh sukubus, inkubus, semua roh-roh itu seharusnya tidak punya hak untuk menghancurkan hidupmu, if you don't let him. Penampian sebetulnya ditujukan untuk memproyeksikan dirimu jadi bangsawan dan sadar bahwa Anda bagian dari kerajaan batu karang yang lebih tinggi daripada pintu alam maut. Tetapi kalau Anda mau masuk dalam polanya iblis,
Dia tidak akan jatuhkan Anda. Dia akan tarik Anda sampai binasa. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberi kita hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Di tengah-tengah badai tetap bisa tertawa. Bahkan ketika kita butuh selalu ada. Tidak pernah anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tidak pernah anak cucu orang benar minta-minta roti. Anda dan saya tidak diproyeksi Tuhan untuk merebus batu. Utang boleh ada, tantangan boleh ada, musibah boleh ada, nangis boleh. Tapi nyerah jangan. Kalau capek jangan berhenti. Kalau capek rest sama Tuhan. Nangis boleh, tapi nyerah jangan. Karena Tuhan gak pernah nyerah dengan kita. Anda adalah bagian dari kerajaan batu karang yang alam maut tidak dapat menguasai Anda. Mungkin alam maut sedang bekerja lewat pasangan kita. Mungkin alam maut sedang bekerja lewat rekan bisnis kita. Mungkin alam maut sedang bekerja lewat teman kita dan musuh kita dan saudara kita. Tetapi roh yang ada di dalammu harus lebih besar dari roh alam maut yang bekerja dalam mereka. Sehingga bukan cuma Anda menang, tetapi Anda memenangkan orang yang dikuasai oleh alam maut. Ini kelihatannya gak mungkin Pak Pendeta, terlalu berat. Saya ngerti, tetapi Tuhan terlalu besar. Jangan cuma berani berkata betapa besarnya masalahmu, tetapi katakan pada masalahmu betapa besarnya Allahku. Tuhan sanggup membuka pintu dari yang tidak ada menjadi ada, membelah laut. Israel 2 juta orang menyeberang laut sampai ke seberang dengan selamat. Petrus tenggelam di tengah badai, Yesus jalan di atas air sehingga Petrus yang tenggelam bisa diajak Yesus naik jalan di atas air, bahkan masuk kembali ke perahunya. Seberapapun kacau badai dalam hidup saudara, kuasa Yesus sanggup membawa Anda selamat sampai di seberang. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lukas 22 ayat 31 dan 32. Dengar baik, firman Tuhan bilang begini buat kita. Simon, Simon, James, James, Jim, Jim, Fanny, Fanny, Angel, Angel, Brian, Brian, Tian, Tian, Peter, Peter, Asaf, Asaf, Henjen, Henjen, Masya, Masya, Alex, Alex. Lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kalimat Yesus belum selesai. Next. Tetapi aku. But I, says the Lord. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, engkau sudah pulih, engkau sudah bangkit kembali, kuatkanlah saudara-saudaramu. Semua Anda adalah jawaban doa bagi seseorang yang Tuhan kirim di sekitar Anda. Each and every one of you is the answer to somebody's prayer. Anda bukan cuma orang yang sedang berdoa mengharapkan jawaban. Tuhan akan ubah dari Anda menjadi penerima jawaban. Lebih dari itu, Tuhan membuat Anda menjadi penyalur jawaban Tuhan buat sesama. Kuatkan yang lemah, tolong yang susah, lepaskan yang teringat, selamatkan yang terhilang. Dalam nama Yesus, jadilah pasukan Tuhan tahun ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Penuhiku, penuhiku.